Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Regita. Di video kali ini kita akan membahas terkait peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Kali ini saya tidak sendirian, saya mengundang satu narasumber nih berikut. Beliau ini adalah orang yang sudah tentunya sangat berpengalaman di bidang pembiayaan. Sampai saat ini beliau pun masih eksis menjabat sebagai manajer kredit di salah satu perusahaan pembiayaan di Jakarta. Langsung saja kita sapa orangnya, Pak Ardi. Sore Pak Ardi. Sore. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Bapak, saya boleh nggak nih nanya-nanya sedikit gitu tentang peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan di pembiayaan? Ya, pada dasarnya kalau kita ingin melihat kesehatan suatu perusahaan, paling dasar selain untuk pembiayaan ya selain SLIC atau BI checking, kita juga harus melihat laporan keuangan calon debitur kita. Karena di situ kita bisa melihat histori dia seperti apa, tren dia seperti apa, dan kita juga menentukan kedepannya akan seperti apa. Seperti itu. Oh iya, oke. Baik, tentunya Bapak kalau dengan laporan keuangan ini sepertinya sudah berteman baik ya Pak ya, karena tiap hari itu berkecimpung nih dengan laporan keuangan, karena kan untuk menganalisa suatu pengajuan dari debitur itu kan tentunya persyaratannya adalah laporan keuangan itu sendiri ya Pak ya? Salah satunya iya, betul. Salah satunya, oke. Boleh dijelasin nggak sih Pak, apa sih peran laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan Pak? Ya, peran laporan keuangan seperti saya bilang tadi awal untuk melihat tren sebenarnya. Walaupun memang dalam keadaannya debitur itu suatu saat macet atau enggak ke depannya, tapi paling tidak batu pijakan kita untuk menentukan keputusan berapa kreditnya, berapa jangka waktunya, berapa cicilannya. Tentu saja kita harus melihat histori dia yang sudah berjalan ya. Karena kalau kita melihat dari pembicaraan aja, misalkan kita kunjungan hanya sekedar wawancara tanpa ada dalam tanda kutip hitam di atas putih, kita juga tidak bisa menentukan keabsahan apa yang kita wawancarai, ya nggak? Oh, iya. Jadi sebenarnya bagian dari wawancara kita, misalkan survei kita terhadap suatu usaha debitur, calon debitur ya, kita juga sebenarnya mencocokkan juga apa yang sudah mereka tulis gitu. Benar nggak sih? Karena salah satu hal yang penting juga bukan hanya masalah laporan keuangan ada atau tidak, tapi bagaimana akurasi laporan keuangan itu terhadap apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, ya kan? Kadang-kadang kita juga mengetes calon debitur itu, kita melihat konsistensi dia, apa yang dia bicarakan dengan laporan keuangan sebenarnya ini nggak sih, nyambung make sense nggak sih gitu ya? Jadi kita bisa lihat dari situ juga ya. Oke, kalau menurut Bapak nih Pak, apa sih aspek-aspek penting yang ada di dalam laporan keuangan nih Pak yang tentunya harus diperhatikan oleh analisis kredit gitu Pak? Oke. Yang paling penting sebenarnya kalau saya sendiri adalah keasliannya ya. Asli atau enggak, cocok atau enggak. Karena di laporan keuangan sebenarnya kalau kita secara umum yang kita lihat itu hanya neraca laba rugi ya. Secara umum ya, walaupun ada aspek lain yang kita lihat seperti misalkan daftar piutang dan lain-lain, tapi secara umum pada umumnya pembiayaan pasti ngelihat neraca dan laba rugi. Nah, sebenarnya aspek yang paling penting adalah keaslian data tersebut. Karena sebenarnya laporan keuangan itu ya bisa dibikin kesannya kalau jahat-jahatnya ya. Tapi makanya beberapa debitur juga kita mensyaratkan bukan cuma laporan keuangan, nggak cuma in-house, tapi sebisa mungkin kalau bisa audited dengan pihak ketiga. Misalkan kantor akuntan publik kan ada KAP ya, misalkan ya seperti itu. Biasanya kan per akhir periode mereka pasti melampirkan itu. Nah, biasanya kita pertama melihat keaslian. Yang kedua adalah kita melihat rasio-rasionya ya. Jadi ada beberapa persyaratan kalau calon debitur itu tidak hanya melihat keaslian tapi juga rasio. Rasio apa sih yang paling kita lihat? Sederhananya biasanya dua hal sih yang paling penting. Walaupun banyak rasio lain, cuman dua rasio yang biasanya kita harus paling perhatikan adalah misalkan current ratio sama debt equity ratio ya. Current ratio itu adalah kita melihat bagaimana harta lancar dia mengcover hutang lancar dia ya. Seperti kita ketahui bahwa harta lancar mungkin secara umum ada tiga ya, kas, piutang sama stok. Bagaimana kas, piutang, stok itu mengcover misalkan dia punya hutang, artinya hutang dia itu jelas penggunaannya. Kalau misalkan calon debitur ini punya kredit tempat lain,
kita bisa melihat kesehatan perusahaan itu bener nggak sih utang dia itu dipakai untuk modal dia. Karena kalau dari rasio tersebut kita udah tahu bahwa oh ini utangnya dipakai buat modal kerja, oh ini utangnya ternyata buat beli aset. Dari laporan keuangan dia udah terlihat gitu. Nah, yang kita harus cek ini bahwa sebenarnya bahwa debitur itu betul-betul menggunakan hutang-hutang itu untuk usaha dia. Jangan sampai yang terjadi di lapangan dan biasanya membuat kredit itu macet. Debitur mempunyai kredit modal kerja tapi digunakan untuk membeli aset contohnya. Nah itu juga tidak bagus karena apa, aset itu kan mati ya. Artinya kalaupun dia mau beli aset, pakailah kredit investasi untuk beli aset. Jangan menggunakan kredit modal kerja. Karena kredit modal kerja buat putaran usaha, bukan beli aset. Kebanyakan yang macet-macet itu seperti itu ya. Jadi dia beli modal kerja untuk membeli aset. Karena aset tidak menghasilkan. Jadi tidak sesuai gitu ya Pak? Ya puterannya ya mati di aset gitu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira challenge apa aja sih yang biasanya tuh suka Bapak dan tim temukan dalam di laporan keuangan itu Pak, ketika analisa challenge-nya tuh apa sih gitu? Challenge-nya jelas, pertama verifikasi keasliannya. Terus yang kedua rasio-rasionya memenuhi syarat nggak dalam pembiayaan. Karena setiap pembiayaan pasti punya rasio-rasio minimal. Misalkan current ratio itu minimal 1, debt equity ratio itu maksimal 2 seperti itu. Terus selanjutnya adalah laporan keuangannya bersifat sedikit universal. Kadang-kadang pemahaman penulisan dalam pos-pos setiap laporan keuangan kadang berbeda setiap perusahaan. Memang pada umumnya sama ya, tapi mereka pasti menyelipkan pos-pos yang mungkin kita belum familiar. Misalkan utang lain-lain apa, kan? Di dalamnya apa kan, misalkan pihak utang pada pihak ketiga. Nah, makanya kita sebelum melakukan analisa juga kita survei juga untuk langsung wawancara juga, karena salah satu poin penting adalah kita melihat maksud di laporan keuangan itu apa sih sebenarnya isinya. Karena ya tergantung interpretasi orang berbeda-beda ya. Kadang-kadang memang sudah ada bakunya, tapi kadang-kadang ya bahasa mereka sendiri kan kadang-kadang dimasukin di situ ya, kita perlu verifikasi. Itu sih tantangannya. Oke, jelas sih Pak. Oke, kalau sekarang nih Pak, kan lagi marak banget nih ya perkembangan teknologi yang tentunya di sisi akuntansi itu menguntungkan Bapak nih Pak untuk menggunakan laporan keuangan. Contohnya sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi di mana kita bisa mengupload laporan keuangan dan nanti terbaca otomatis ke dalam format Excel gitu Pak. Menurut Bapak itu menguntungkan tentunya ya, perkembangan teknologi itu tentunya menguntungkan ya Pak ya? Iya, menguntungkan khususnya kepada para pengusaha UMKM misalkan yang memang secara basic mereka hanya mengetahui pos-pos yang biasa mereka lakukan. Seperti contoh ada debitur kita, tempat kita itu pakai aplikasi untuk buat laporan keuangan ada memang. Jadi ketika dia masukin penjualan itu sudah mengenerate kemana-mana. Itu pasti menguntungkan bagi sisi debiturnya, dan bagi sisi kita juga kelengkapan dokumen akan lebih valid intinya. Tapi tentu saja hal tersebut masih bisa dimainkan lah ya. Tapi artinya gini lah, kalau petugas kredit dimanapun berada, selain kita mengecek wawancara, kita survei tempat usaha, pasti punya sense terhadap ini laporan keuangan bener nggak ya. Feeling itu ada ya. Dilihat dari aktivitas usaha aja, ketika kita ke tempat usaha kita udah tahu ini usahanya fiktif nih, ini usahanya punya orang nih. Kadang-kadang ada hal-hal lain memang yang di luar yang tercatat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita udah tahu ini datanya bohong nih, ini usahanya punya dia nih, kita seperti itu ya. Oke, paham. Selama ini Bapak pernah nggak nih Pak, Bapak dan tim ya khususnya, pernah nggak ngalamin situasi di mana suatu pencatatan di laporan keuangan itu nggak akurat Pak? Terus gimana respons Bapak, gimana Bapak menyikapi akan hal itu Pak? Ya, yang pasti kan kita tidak bisa menentukan akurat tidak akurat secara dari sisi kita ya. Makanya kita perlu konfirmasi. Kenapa angka ini seperti ini? Contoh paling simpel misalkan kas dan bank misalkan ya. Kita tahu misalkan kita dapat perizinan rekening koran, ternyata di akhir periode itu, akhir bulan tersebut nilainya jauh berbeda misalkan. Nah, kita kan perlu konfirmasi. Kadang memang kita menyuruh calon debitur untuk memperbaiki laporan keuangannya.
Dalam artian setelah kita cek, kita wawancara, kita pastikan bahwa laporan keuangan ini keliru, agak terlalu besar, kita biasanya pernah menyuruh untuk perbaiki. Tapi rata-rata sih kita terima aja dulu. Tapi dengan pertimbangan, misalkan dalam proses komite nanti dipertimbangkan hal-hal yang memang kita ketahui ya. Artinya ini kita tahu bahwa laporan keuangan itu mungkin kurang akurat. Karena akurat tidak mungkin 100% akurat, tapi tidak kurang akurat. Tapi akhirnya kita ambil kebijakan bukan berarti memperbaiki, tapi lebih ke nanti ketika dalam proses pengambilan keputusan kita ambil kebijakan-kebijakan yang yang seharusnya terdapat di laporan keuangan. Contohnya misalkan kreditnya misalkan kita turunkan, yang waktunya kita pendekkan, karena kita tahu bahwa laporan keuangannya tidak terlalu akurat ya menurut kita dan menurut wawancara dan pengamatan kita seperti itu. Ya. Oke. Apa sih saran Bapak nih Pak yang mungkin bisa disampaikan kepada pelaku usaha Pak? Apa sih saran Bapak? Gimana saran Bapak tuh untuk meningkatkan efektivitas laporan keuangan Pak? Ya, yang pasti setiap calon debitur para pengusaha dan contohnya dalam hal ini pengusaha misalkan ya mau mengajukan kredit, sebisa mungkin bukti-bukti transaksi itu disimpan. Bukti transaksi ya? Iya, bukti transaksi disimpan karena memang kita juga nggak cuma melihat dari neraca laba rugi udah jadi gitu, tapi kadang-kadang kita juga mensampling bukti-bukti transaksi dia. Tolong disimpan, dirapikan, dicatat karena memang pengajuan ke tempat-tempat pembiayaan dimanapun, mau di bank, mau di fintech, BPR, koperasi pun tetap harus ada bukti yang mendukung usaha tersebut ada. Ya, itulah makanya kita sarankan disimpan, dicatat. Ya kalau memang laporan keuangan, aduh saya belum bisa kemampuan ini, bisa diajarin biasanya sama petugas pembiayaannya. Ya, simpanlah bukti-bukti itu. Oh jadi tuh di setiap perusahaan pembiayaan itu juga bisa ya membantu UMKM Bisa. gitu Pak? Bisa. Karena kan kalau di UMKM tuh biasanya nggak semuanya bisa untuk menyusun laporan keuangan Betul, gitu ya Pak betul. ya. Jadi dari perusahaan pembiayaan mungkin ada beberapa yang dapat membantu calon debitur tersebut dalam menyusun laporan keuangan gitu. Iya, memang kadang-kadang ada beberapa, bukan kadang-kadang sih, sebagian besar justru malah para pengusaha itu belum bisa menyusun hal itu. Makanya bagaimana kita bisa membantu pengusaha itu membuat semacam pencatatan, ya mereka harus menyimpan dulu bukti-buktinya sehingga dasar kita mengajarin, misalkan memberitahu caranya berdasarkan apa yang real terjadi di usaha tersebut. Jadi kita tidak membesar-besarkan tapi tidak juga mengecilkan ya. Kita mendekati keakuratannya lebih presisinya lebih bagus itu. Oke, kira-kira Pak ada lagi nggak sih Pak hal lainnya yang mau Bapak sampaikan tentang peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan di pembiayaan Pak? Ya, jadi intinya memang laporan keuangan ini dibilang susah-susah gampang, wajib atau tidak, ya wajib karena gini, dalam hal ketika analis kredit atau RM atau AO itu menilai usaha teman-teman, tidak ada cara lain yang bisa digunakan selain melihat data. Data salah satu laporan keuangan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, walaupun wah enggak kok aslinya lebih besar lagi, tapi patokan analis kredit untuk menentukan berapa kreditnya, berapa tenornya, itu dilihat dari situ. Suka atau tidak suka, ya teman-teman harus siap-siap. Apalagi zaman sekarang aplikasi sudah banyak, kalau bisa memang data penjualan lah. Pakai apa sih? Kalau dilihat tuh di aplikasi-aplikasi di perusahaan usaha-usaha menengah mikro menengah juga sudah mulai gunakan ya seperti itu. Jadi tolong perbaiki administrasinya. Ya kalau memang mau mengajukan kredit di lembaga pembiayaan manapun, tolong tertib administrasi dulu ya. Sehingga apa? Sehingga petugas bank juga pede mengusulkan kreditnya ya kan. Tapi ketika datanya diminta sama pemutus kreditnya misalkan di suatu bank tidak ada, ya petugas analis kredit atau RM atau AO pun kasarnya tidak punya kepercayaan diri untuk mengusulkan, sehingga mereka juga ragu. Ya, makanya administrasi ini harus disimpan, dirapikan kalau memang mengajukan kredit di suatu lembaga pembiayaan. Oke, jadi kuncinya adalah administrasi ya Pak ya. Ya. Penting sekali tentunya. Penting karena mohon maaf, ketika suatu saat kredit itu bermasalah, kita kan nggak bisa menjamin ya kredit itu bakal lancar semua. Nah, yang membantu teman-teman analis kredit RMAO di suatu lembaga pembiayaan
adalah administrasinya. Administrasi. Iya. Walaupun bisa dibilang administrasi dia bikin, tapi itulah yang menyelamatkan para analis kredit supaya mereka bekerja berdasarkan data. Oke Pak, cukup jelas Oke. nih. Banyak sekali ya hari ini sharing-sharing, banyak banget pengalaman sharing dari Pak Ardi nih yang kita dapatkan pada hari ini Pak. Mungkin next time kita bisa ya Pak Oke. discuss terkait kredit lagi gitu ya Boleh. Pak kalau ada waktu. Oke Pak Ardi, makasih banyak Iya, ya Pak ya makasih. sharing-nya Pak. Selamat sore Pak. Sore.